Selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Benny Tampu Bolon dengan NIM 12S25044. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang hasil kode saya untuk ujian akhir semester genap tahun ajaran 2025 dan 2026. Jadi untuk deskripsi tugas dan untuk tugasnya berjudul F01 Inventory. Jadi pada ujian kali ini Anda diminta untuk mengembangkan sebuah solusi sederhana untuk memanajemen inventory barang di sebuah gudang penyimpanan. Untuk struktur data barangnya terdapat 4 atribut, dapat kita lihat sebagai berikut. Dan terdapat initial data dengan file storage inventory repository yang berisi teks, yaitu 1 laptop Asus Elektronik 15, 2 Indomie goreng makanan 120, 3 kemeja flanel pakaian 45. Setiap baris menyimpan satu data barang dengan spasi sebagai separator antar atribut. Solusinya diharapkan untuk terus-menerus membaca perintah melalui stdin dan akan menghentikan eksekusi apabila menerima perintah triple dash. Untuk task pertama yaitu loading initial data. Di sini kita disuruh untuk mengembangkan fitur yang pertama, meload initial data dari file saat program dieksekusi. Yang kedua, menampilkan seluruh data inventory ketika menerima perintah in print all. Untuk format outputnya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu ada test case untuk task 1 di mana kita diberikan contoh input dan contoh output yang diharapkan. Selanjutnya ada test case 1.2 di mana namanya yaitu multiple print execution. Di sini kita disuruh untuk memasukkan dua kali input in print all dan hasilnya akan mengeluarkan isi dari file tadi sebanyak 2 kali. Selanjutnya ada test case 1.3 yaitu immediate termination, di mana kita disuruh untuk menginput triple dash dan expected outputnya itu tidak menampilkan output apapun. Selanjutnya ada test case 1.4 yaitu unknown command mitigation, di mana inputnya yaitu print all, in print all dan triple dashes, dan output yang diharapkan yaitu laptop Asus Elektronik 15, 2 Indomie goreng makanan 110, dan 3 kemeja flanel pakaian 45. Selanjutnya ada task 2 yaitu adding new item. Di sini kita disuruh untuk mengembangkan fitur untuk menambahkan data barang baru menggunakan perintah inf add tanda pagar nama barang, tanda pagar kategori, dan tanda pagar stok awal. Di sini pemisah antar parameter menggunakan karakter tanda pagar, lalu ID ditentukan secara otomatis mengikuti urutan sequence berikutnya. Selanjutnya ada setiap penambahan barang secara otomatis disimpan kembali ke file repository. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya ada test case task 2. Di sini test case 2.1 yaitu add single product, di mana kita diberikan input sebagai berikut dan juga diberikan expected outputnya. Selanjutnya ada test case titik 2 yaitu add multiple product sequentially.
Lanjut ada test case 2.3 yaitu interleave, add, and print. Selanjutnya ada test case 2.4 yaitu add item with single word specifications. Lanjut untuk task yang ketiga yaitu update stock. Di sini kita disuruh untuk mengembangkan fitur untuk memperbarui stok barang yang sudah ada menggunakan perintah in stock tanda pagar ID tanda pagar jumlah perubahan stok. Untuk menambah stok masukkan nilai positif, dan untuk mengurangi stoknya masukkan nilai negatif. Catatan untuk mereset file ke kondisi awal gunakan perintah git restore storage / inventory repository. Untuk contohnya sebagai berikut. Lanjut untuk test case task 3 yaitu test case 1 yang bernama reduction of stock. Diberikan untuk contoh input dan expected outputnya sebagai berikut. Lanjut ke test case 3.2 yaitu addition of stock. Lanjut untuk test case 3.3 yaitu consecutive stock update. Lanjut untuk test case 3.4 yaitu add new item dan update its stock. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk F01. Jadi di F01 ini yang pertama saya membuat headernya yaitu include studio.h, include stdlib.h, dan include string.h. Lanjut untuk pada bagian mainnya. Di sini saya membuat load initial data dalam kurung storage inventory repository dengan maksud untuk memanggil file inventory repository. Di sini terdapat kesalahan yaitu memanggil fungsi yang belum pernah dideklarasikan. Jadi untuk penjelasannya, bahasa C itu tidak memiliki fungsi bawaan bernama load initial data. Jadi di sini sebenarnya saya harus membangun sendiri logika untuk membuka, membaca, dan menyimpan isi file tersebut. Lanjut di sini saya membuat mendeklarasikan komen dengan tipe data char dan array 100. Lanjut komen 1 dengan tipe data char dan array 100, dan komen 2 dengan tipe data char dan array 100. Di sini juga terdapat kesalahan, yaitu sini saya lupa untuk membuat tanda titik koma yang membuat ini menjadi salah, karena di setiap C, maksud saya di bahasa C, setiap pernyataan atau statement itu wajib diakhiri dengan titik koma. Jika tidak, maka compilernya itu akan gagal memproses data. Lalu selanjutnya saya membuat deklarasi char, deklarasi R dengan tipe data char dan array 100, dan integer I sama dengan 0. Lanjut saya di sini membuat scanf %c, address comment. Di sini saya berniat untuk meminta sebuah input dan memasukkannya ke dalam variabel comment. Di sini saya juga terdapat kesalahan karena penggunaan format %c atau specifiernya itu tidak tepat.
karena persen C itu digunakan untuk membaca satu buah karakter, misalnya huruf I. Nah, tapi karena kita mengharapkan input berupa kalimat, jadi kita harus menggunakan persen %s atau lebih disarankan menggunakan fungsi fgets. Lanjut baris ke-16 dan 18. Di sini saya membuat logika if dengan expression comment tidak sama dengan triple dash. Di sini saya memiliki kesalahan, yaitu cara komparasi string yang salah dan ketiadaan tanda kutip ganda. Di sini maksud saya untuk di bahasa C ini sebenarnya kita tidak bisa membandingkan isi dari dua buah string menggunakan operator matematika seperti tidak sama dengan atau sama dengan. Di sini kita sebenarnya wajib menggunakan fungsi strcmp dari library string.h. Selain itu triple dash ini juga harus diapit tanda kutip menjadi tanda kutip triple dash. Lalu jika tidak, maka kompilernya itu mengiranya sebagai operator pengurangan berturut-turut. Di sini juga saya lanjut fopen storage inventory repository yang awalnya saya buat untuk membuka file yang ada pada file inventory repository tersebut. Di sini saya memiliki kesalahan, yaitu salah memahami argumen fopen dan cara mengambil nilai balikan atau return value-nya. Di sini argumen kedua dari fopen itu seharusnya berupa mode akses string seperti R untuk read dan bukannya memasukkan variabel R yang kosong. Selain itu, fopen juga mengembalikan sebuah file pointer atau pointer ke file yang harus ditangkap oleh sebuah variabel. Jadi dia tidak otomatis memasukkan isi file ke variabel R. Lalu lanjut ke printf %s, R. Di sini saya juga memiliki kesalahan, yaitu mencetak variabel yang tidak berisi apa-apa. Ini karena variabel array R itu belum pernah diisi teks dari file, tapi di sini saya berusaha mencetaknya yang hanya akan menghasilkan nilai kosong atau karakter acak dari memorinya. Lalu lanjut untuk return 0 yang memastikan kalau programnya berakhir. Di sini programnya itu belum sepenuhnya benar, jadi belum dapat di run. Untuk hasil di GitHub-nya itu merah, yang artinya program ini belum dapat dikatakan benar. Untuk kesulitan dalam pengerjaan soalnya, di sini saya kesulitan untuk memahami isi soal. Sekian untuk presentasi dari kode UAS saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.